Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, belum banyak orang yang mengetahui keutamaan membaca ayat kursi. Hal tersebut membuat kesadaran dan minat membaca ayat kursi tergolong cukup rendah. Padahal ayat kursi dikenal sebagai ayat yang memiliki banyak keistimewaan. Di antara surat-surat atau doa-doa lainnya, ayat kursi dinilai sebagai salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi. Dalam Al-Quran, ayat kursi merupakan bagian dari surah Al-Baqarah ayat ke-255. Ayat kursi memiliki tempatnya sendiri, meskipun seluruh ayat dari semua surah di Al-Quran adalah mulia. Keutamaan membaca ayat kursi erat kaitannya dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi sebagai salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi, berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaan Allah yang mutlak. Adapun manfaat dan keutamaan membaca ayat kursi dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayat paling agung dalam Al-Quran. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepadanya tentang ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau ulang pertanyaannya beberapa kali. Kemudian dia menjawab, ayat kursi. Maka beliau mengatakan, selamat bagi Anda, wahai Abu Munzir, dengan ilmu Anda. Demi yang jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi mempunyai mulut dan dua bibir yang disucikan para malaikat di kaki arsy. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, membuka pintu hikmah dan rezeki. Umat muslim yang membaca Al-Quran akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan membukakan pintu hikmah bagi siapapun yang membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setiap harinya. Yang ketiga, ayat paling diberkahi. Dengan membaca dan mengamalkan ayat kursi, umat muslim akan diberkahi, dijauhkan dari kesulitan, disingkirkan dari bencana dan kesedihan dengan cepat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali yang memiliki arti, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Yang keempat, ayat kursi sebagai penghulu Al-Quran. Keutamaan ayat kursi ialah sebagai surat yang paling unggul, paling tinggi, dan penghulu ayat-ayat Al-Quran. Dengan membaca serta mengamalkan ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga umat muslim dari gangguan setan. Sebagaimana
sabda Rasulullah SAW, segala sesuatu pasti ada yang lebih unggul dan lebih tinggi. Sesungguhnya yang lebih unggul dan lebih tinggi dari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan di dalam surah Al-Baqarah ada ayat, yaitu penghulu ayat-ayat Al-Quran. Dialah ayat kursi. Yang kelima, ayat pembuka bagi segala kesusahan. Bagi umat muslim yang tidak pernah berhenti berzikir dengan ayat kursi, akan memperoleh banyak kemenangan dan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Allah akan mempermudah segala hajat yang dimilikinya, akan dipermudah segala urusannya. Sesuai sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar ayat kursi dan tahu hak-haknya Allah, akan membuka 8 pintu surga untuknya. Masuk pintu yang mana saja dipersilahkan. Yang keenam, sebagai pertolongan bagi umat muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, memudahkan sakaratul maut. Allah SWT akan mendatangkan sesuatu yang diinginkan dan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan mengamalkan ayat kursi. Bagi umat muslim yang membaca ayat kursi, akan Allah mudahkan sakaratul mautnya. Yang kedelapan, terdapat Ismul Azam. Ayat kursi sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran mengandung Ismul Azam. Apabila kamu mengamalkannya, Allah akan mengabulkan segala doa yang diminta. Dalam memenuhi kebutuhan maupun hajat lainnya, ayat kursi menjadi senjata yang paling ampuh tiada tara. Yang kesembilan, menghapus keburukan. Keutamaan lainnya dari ayat kursi ialah menghapus segala keburukan. Allah akan mengutus para malaikat untuk mencatat segala bentuk kebaikan dan menghapus semua keburukan umat muslim yang mengamalkan ayat kursi. Yang ke-10, pahala mati syahid. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Hakim. Yang ke-11, dilancarkan perkara jodohnya. Memperoleh kelancaran dalam perkara mendapatkan jodoh bagi mereka yang belum menikah menjadi salah satu keutamaan dari ayat kursi. Allah akan mudahkan mereka mendapat jodoh yang baik dan soleh karena membaca dan mengamalkan ayat kursi. Yang ke-12, dihilangkan kekafiran. Bagi orang yang rutin membaca ayat kursi secara rutin, Allah akan mendatangkan keistimewaan atau keutamaan ayat kursi sebagai penghilang kekafiran. Dengan membaca ayat kursi, Allah akan senantiasa menghilangkan segala kekafiran yang di depan mata. Demikianlah mengenai manfaat dan keutamaan membaca ayat kursi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita diberi kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.